Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan penilaian harian pertama pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini Ibu ingin mengulang sedikit materi kita di materi pertama, yaitu gelombang mekanik. Kita belum lanjut ke materi berikutnya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kenapa belum lanjut? Karena Ibu ingin mengulang pembelajaran kembali supaya hasilnya lebih maksimal ya. Hari ini kita akan membahas beberapa soal ya yang Ibu rasa kemarin mungkin bagi kalian cukup sulit ya, karena dilihat dari hasil penilaian hari pertama ya, jarang yang menjawab soal tersebut dengan benar. Untuk itu kita akan membahas soal-soal itu. Oke, setelah pembahasan soal, kalian harus mengisi kembali soal-soal yang lain ya sebagai bentuk remedial. Sudah siap anak-anak? Kita bahas soal yang pertama. Selain mungkin pembelajaran lalu itu kurang dipahami ya, terdapat juga beberapa kesalahan kunci jawaban dari modul yang kita gunakan ya. Nanti kita akan lihat di mana salahnya. Oke, nomor 1, persamaan antara getaran dan gelombang ya. Apakah getaran memiliki frekuensi? Iya. Gelombang? Iya. Amplitudo memilikikah getaran? Iya. Gelombang? Iya. Memiliki panjang gelombang? Untuk getaran tidak ya, tapi untuk gelombang tentu punya. Maka persamaannya adalah yang ke-1 dan yang ke-2. Untuk nomor 2, frekuensi 2 Hz, cepat rambat 3 meter per sekon. Jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 5 second ya. Jarak ini berkaitan dengan nanti panjang gelombang ya. Panjang gelombang sama dengan jarak per jumlah gelombang. Nah, di sini kita mencari X-nya ya. Nah, kita dari V sama dengan lambda dikali F, kita dapatkan rumus lambda sama dengan V dibagi F. V-nya itu sebesar 3 meter per sekon. Frekuensinya 2 Hz ya. Nah, sekarang kita mencari N-nya dari periode ya. Periode 1/f ya, berarti 1/2. Berarti kalau waktunya itu adalah 5 second ya, sesuai di soal dalam waktu 5 second, berarti jumlah gelombang adalah T per periode atau 5 second per setengah ya. Nah, sehingga dari rumus yang di atas lambda sama dengan X per N didapat X sama dengan lambda dikali dengan N ya. Lambdanya 3/2, jumlah gelombangnya adalah 5/setengah ya. Untuk perkalian pecahan pasti kalian sudah tahu ya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah, 15/1 ya, atau 15 meter. Nah, kunci jawabannya keliru. Di sini kunci jawabannya C di modul ya. Nah, itulah yang membuat banyak kesalahan. Yang ketiga, iya, jadi itu yang mungkin membuat penilaian harian lalu itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai apakah siswa sudah mampu atau belum. Yang ketiga, puncak gelombang air diamati menempuh jarak 80 cm dalam waktu 5 second. Ya, puncak-puncak berdekatan itu lambda ya, 2 cm. Pertanyaannya frekuensi. Nah, untuk mencari ini ya, kita bisa dapatkan V dulu, X dibagi T ya, X per T, jarak dibagi waktu, 80 dibagi 5 itu adalah 16 cm per second ya, karena tadi satuan panjangnya cm. Frekuensi kita cari dengan rumus ya seperti biasa, jadi dapat 8 Hz ya. Oke, yang keempat, sebuah selingki 50 cm maju mundur 2 kali per detik, itu frekuensi ya. Lalu terbentuk rapatan 5, regangan 4, berarti jumlah gelombang 4,5 ya. Nah, ini frekuensinya. Maka panjang gelombang dan cepat rambat. Cepat panjang gelombang X per N 50 cm dibagi 4,5 ya, sekitar 11,1 cm. Untuk cepat rambat, lambda dikali frekuensi kita dapat 22,2, sehingga tidak ada jawaban yang benar. Sedangkan kunci A. Nomor 5 ini cepat rambatnya sama untuk dua keadaan itu, jadi frekuensi 1 kali lambda 1 sama dengan frekuensi kedua dikali lambda kedua, didapat frekuensi baru 15 Hz.
Untuk nomor 6, pada getaran harmonik besar EP sama dengan besar EK, maka besar sudut fase harus. Nah, ini pertanyaannya kurang jelas ya, besar sudut fase. Kita pasti pas pertama melihat soal seperti ini, kita pasti membayangkan satu sudut ya yang akan kita cari. Tapi ketika kita melihat opsi ada A sampai E itu masing-masing ada 2 sudut. Nah, maka di situ mungkin yang ditanyakan adalah besar sudut untuk EP dan besar sudut untuk EK ya. Karena rumusnya sudah tertera pada kotak yang Ibu centang, maka setengah KA kuadratnya kan sama ya. EP sama dengan EK, maka sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta ya. Yang nampak pada layar kalian, Ibu tulis cos dulu. Nah, itu terbalik, harusnya sin dulu karena EP disebut lebih dulu di soal ya. Nah, kedua ruas kita akarkan sehingga didapatlah sin theta sama dengan cos theta. Yang muncul di layar kalian adalah cos theta sama dengan sin theta. Itu terbalik ya anak-anak. Nah, di sini sin theta sama dengan cos theta. Tetanya itu untuk sin dan yang cos itu, tetanya itu bisa nilainya bisa sama ya bisa beda. Intinya nilai untuk sudut sin sudut yang pertama itu harus sama dengan nilai untuk cos sudut yang kedua ya. Kita lihat di opsi jawaban A sampai E ya, Ibu sudah cantumkan nilai untuk sin dan nilai cosnya ya. Untuk yang sisi sebelah kiri itu sin, yang sisi sebelah kanan itu cosnya ya. Sin 30 setengah ya, yang B sama setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 91. Untuk cosnya 120, cosnya setengah, cos 135 setengah akar 2 ya. Dan sampai option E sudah Ibu cantumkan. Tolong dikoreksi kalau nilainya ada yang Ibu keliru ya, silakan kalian japri Ibu ya, takut salah. Nah, di situ yang sama antara nilai sin dan nilai cos adalah yang A dan juga yang C. Nah, sudah nampak ada 2 jawaban yang sama, sedangkan kunci adalah E. Maka di sini adalah salah soal anak-anak ya, tidak bisa digunakan untuk menilai kemampuan kalian. Ya, tapi teknik menghitungnya adalah seperti itu. Caranya begitu. Oke. Ya, nanti tolong dikoreksi lagi untuk nilai sin dan nilai cosnya dari opsi-opsi yang ada. Dan apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Ya, intinya kita kenapa itu sin dan cosnya itu harusnya dibalik, sin duluan baru cos duluan, kita mengikuti di soal karena disebutnya EP lebih dulu ya, energi potensial disebut lebih dulu. Begitu anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, yaitu soal di nomor 7. Soal di nomor 7, 2 buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Nah, ini kita harus membayangkan, mengimajinasikan ada gelombang ombak ya, 2 gabus berada di puncak-puncaknya. Ya, bergerak naik turun 20 kali dalam waktu 4 detik. Nah, itu kan frekuensi ya, bisa dapat N-nya 20, T-nya 4. Lalu jarak kedua gabus 100 cm, nah itu X ya. Nah, di antaranya terdapat 2 lembah 1 bukit. Nah, ini harus dituangkan dalam bentuk gambar lebih mudah. Frekuensi dan cepat lambat berturut-turut. Kalau frekuensi bisa langsung kita dapat dengan rumus N per T ya, dimana N-nya adalah 20, T-nya adalah 4, sehingga didapat 5 Hz. Di opsi kita pilih yang 5, ternyata ada 2, ada B dan E ya. Kita harus mencari panjang gelombang, cepat lambatnya ya. Panjang gelombang sih dari X dibagi N ya, yaitu 100 dibagi jumlah gelombang. Berapa gelombang sih? Di soal itu dari deskripsi yang ada ya, 2 gabus berada pada puncak-puncak, berarti dua-duanya di atas, tidak ada yang di lembah. Nah, di antara kedua gabus ini terdapat 2 lembah 1 bukit. Nah, berarti ada 2 gelombang ya. Dari puncak ke puncak itu 1, sehingga didapat lambdanya 50 cm, V-nya tinggal dikali lambda dikali frekuensi, yaitu 250 cm per second. Jawabannya E. Nomor 8 ya, tangki riak untuk ya, ini untuk kunci jawaban nomor 8 sampai nomor 10 sudah jelas ya. Tetaplah antusias dalam belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan. Melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita berdoa bersama, semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.